Bismillahirrahmanirrahim. Risalah keempat. 3 landasan utama yang wajib diketahui. فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. Jika ada yang bertanya kepadamu, apakah 3 landasan utama yang setiap manusia wajib mengetahuinya? Maka jawablah, 3 landasan tersebut mencakup pengenalan seorang hamba terhadap 1. Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agamanya. Dan yang ketiga, nabinya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Landasan pertama, mengenal Rabb, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. الأصل الأول معرفة الرب. Landasan pertama, mengenal Rabb, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. Jika ada yang bertanya kepadamu, siapa Tuhanmu? Maka katakanlah kepadanya, Tuhanku adalah Allah, yang telah memelihara dan melimpahkan nikmat-Nya kepadaku dan kepada seluruh manusia. Dialah yang aku sembah dan aku tidak punya sesembahan selain Dia. والدليل قوله تعالى Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, الحمد لله رب العالمين. segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-Fatihah ayat 2. وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. Katakanlah pula, segala hal yang selain Allah adalah makhluk atau alam semesta, dan aku adalah salah satu bagian dari makhluk itu. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. Jika ada orang bertanya kepadamu, bagaimana caranya engkau mengetahui Tuhanmu? Maka katakanlah kepadanya, melalui tanda-tanda kebesarannya dan makhluk-makhluknya. Di antara tanda kebesarannya adalah adanya malam dan siang, serta matahari dan bulan. Dan di antara makhluknya adalah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, serta seluruh makhluk yang ada pada keduanya ataupun di antara keduanya. والدليل قوله تعالى Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tetapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika Dialah yang kamu hendak sembah. Quran Surah Fussilat ayat 37. وقوله تعالى Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض
الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang, yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-A'raf ayat 54. War-Rabbu huwa al-ma'budu. Dan Tuhan yang memiliki tanda kekuasaan dan menciptakan alam semesta, itulah yang punya hak untuk disembah. Wad-dalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia pula menurunkan air atau hujan dari langit. Lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Qala Ibnu Katsirin rahimahullahu ta'ala, al-khaliqu li hadhihi al-asya'i huwa al-mustahiqqu lil-ibadati. Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam kitab tafsirnya, zat yang menciptakan semua hal yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah zat yang memiliki hak untuk disembah atau diibadahi. Wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha mithlu al-islami wal-imani wal-ihsani wa minha ad-du'a'u wal-khawfu wal-raja'u wat-tawakkulu wal-raghbatu wal-rahbatu wal-khushu' wal-khasyah wal-inabah wal-isti'anah wal-isti'adah wal-istighathah wal-dhabahu wal-nadhru wa ghairu dhalika min anwa'in ibadati allati amara Allahu biha. Di antara ibadah yang diperintahkan Allah Ta'ala untuk menjalankannya adalah Islam, iman, ihsan, berdoa, khauf atau takut kepada Allah, raja, berharap kepada Allah, tawakal atau berserah diri kepada Allah, rogbah, meminta kebaikan kepada Allah, robbah, cemas akan azab Allah, khusyuk
atau merendahkan diri di hadapan Allah. Khosyah, takut dan mengagungkan Allah. Inabah, bertaubat kepada Allah. Isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah. Isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah. Istighosah, meminta pertolongan kepada Allah dalam kondisi sulit. Menyembelih, bernazar, dan segala bentuk peribadatan lain yang Allah perintahkan. Kulluha lillahi ta'ala. Semua ibadah tersebut hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata. Waddalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Quran Surah Al-Jin ayat 18. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Karena itu barang siapa memalingkan suatu bentuk ibadah apapun kepada yang selain Allah, maka statusnya adalah seorang musyrik dan kafir. Waddalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu, maka sesungguhnya perhitungannya adalah di sisi Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak beruntung. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 117. Wa fil hadith. Adapun dalil tentang doa sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala adalah hadis yang berbunyi, Ad-du'a'u mukhul ibadah. doa itu adalah inti ibadah. Waddalilu qawluhu ta'ala. Dalil yang lainnya adalah firman Allah Ta'ala, وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Ghafir ayat 60. Wa dalilu khawfi qawluhu ta'ala. Adapun dalil tentang khauf atau takut kepada Allah sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah adalah firman Allah Ta'ala, فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 175. Wa dalilur raja'i qawluhu ta'ala. Adapun dalil tentang roja atau berharap kepada Allah sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya,
maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 110. Wa dalilu tawakkuli qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang tawakal atau berserah diri kepada Allah sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala adalah firman Allah Ta'ala, وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. dan hanya kepada Allah hendaknya kamu sekalian bertawakal jika kamu benar-benar orang beriman. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 23. Wa qauluhu ta'ala. Juga firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surah At-Tolaq ayat 3. Wa dalilur raghbati warrahbati wal khushu'i qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang rogbah, meminta kebaikan kepada Allah, rahbah, cemas akan azab Allah, dan khusyuk, merendahkan diri di hadapan Allah, sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata, adalah firman Allah Ta'ala, إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Quran Surah Al-Anbiya ayat 90. Wa dalilul khasyati qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang khosyah, takut dan mengagungkan Allah, sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata, adalah firman Allah Ta'ala, فلا تخشوهم واخشوني. maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku saja. Quran Surah Al-Baqarah ayat 150. Wa dalilul inabati qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang inabah, bertaubat kepada Allah, sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah semata, adalah firman Allah Ta'ala, وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya. Quran Surah Az-Zumar ayat 54. Wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang isti'anah atau meminta pertolongan kepada Allah sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata, adalah firman Allah Ta'ala, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Quran Surah Al-Fatihah ayat 5. Wa fil hadith. Juga disebutkan dalam hadis yang berbunyi, Wa idza ista'anta fasta'in billah. dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah hanya kepada Allah. Wa dalilul isti'adzati qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata, adalah firman Allah Ta'ala,
قل أعوذ برب الفلق. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Quran Surah Al-Falaq ayat 1. وقوله تعالى Dan juga firman Allah Ta'ala, قل أعوذ برب الناس. katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Quran Surah An-Nas ayat 1. ودليل الاستغاثة قوله تعالى Adapun dalil tentang istighosa atau meminta pertolongan kepada Allah dalam kondisi sulit sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata adalah firman Allah Ta'ala, إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Quran Surah Al-Anfal ayat 9. ودليل الذبح قوله تعالى Adapun dalil tentang penyembelihan sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata adalah firman Allah Ta'ala, قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. katakanlah, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Katakanlah juga, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya. Dan yang demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Quran Surah Al-An'am ayat 161 sampai dengan 163. ومن السنة Adapun dalil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, لعن الله من ذبح لغير الله. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk yang selain Allah. ودليل النذر قوله تعالى Adapun dalil tentang nazar sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah adalah firman Allah Ta'ala, يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Quran Surah Al-Insan ayat 7. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan video yang kedua dari pembacaan matan Al-Usul Ats-Tsalatsah. Dari video yang sudah kita simak, teman-teman sudah bisa menjawab pertanyaan, apa 3 landasan yang harus diketahui oleh seorang hamba? Mencakup pengenalan terhadap apa saja? Pertanyaan kedua, siapa Tuhan Anda? Pertanyaan ketiga, dari mana Anda mengetahui Tuhan Anda itu ada? Pertanyaan berikutnya, apa saja tanda-tanda kebesarannya? Pertanyaan berikutnya, mengapa harus Dia yang kita sembah? Pertanyaan selanjutnya, apa saja ibadah yang bisa kita tujukan kepada Dia? Begitu pula pertanyaan, bagaimana status seseorang yang menyembah selain Allah? Barakallahu fikum, mari kita lanjutkan video selanjutnya.